warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini pada pembelajaran matematika kita akan membahas tentang sistem koordinat kartesius. Nah, sebelumnya saya ingatkan kepada kita semua agar senantiasa menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Saya cek dulu kehadirannya. Muhammad Khalid Husain, Hanif Devi Kurnia, hadir. Jadi semuanya sudah hadir ya. Selanjutnya langsung pada materi. Sebelumnya marilah kita berdoa semoga nanti kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem koordinat kartesius. Mengapa sistem ini sangat penting bagi kita? Karena mulai dari hal-hal kecil, misalnya kita dalam membuat denah, pastinya kita harus menguasai apa itu sistem koordinat kartesius. Karena dengan kita menguasai sistem koordinat kartesius, kita akan dengan mudah bisa menentukan posisi atau letak suatu tempat atau wilayah. Dan juga untuk penerapannya juga ditetapkan oleh pilot untuk mengetahui ketika terbang menggunakan pesawat apakah sekarang sudah sampai tujuan atau belum, apakah sudah waktunya mendarat. Nah, sangat penting bagi kita, meskipun bukan pilot, masyarakat biasa juga harus menguasai sistem koordinat kartesius karena akan membantu dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi dalam membuat denah, menentukan lokasi, letak suatu wilayah, dan juga dalam membaca peta. Sangat penting, jadi silahkan nanti disimak dengan baik-baik karena materi ini akan bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama kita akan membahas tentang posisi titik terhadap sumbu koordinat. Apa anak-anak? Posisi Titik koordinat pada sumbu koordinat. Nah, langkah awalnya kita harus membuat sumbu koordinat. Sumbunya biasanya yang vertikal, horizontal. Ini namanya adalah sumbu. Kita namai dengan sumbu X. Dan yang vertikal ini sumbu Y. Nah, pada gambar ini sudah terlihat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah sumbu yang horizontal dan sumbu Y adalah sumbu yang vertikal. Di sini ada titik namanya titik O. Jadi bukan 0 ya anak-anak, tapi ini ada titik O, yaitu titik asal. Jadi ini adalah titik O, bukan titik 0 ya anak-anak. Ini adalah titik O. Titik O ini disebut juga titik asal. Karena apa? Karena titik O ini berada pada koordinat 0,0. Jadi titik O ini berkoordinat 0,0 disebut dengan titik asal. Letaknya di sini. Negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kita isi yang sumbu Y. Di sini di bawah garis, berarti di sini bernilai berapa Mbak Hanif? Negatif 1.
Ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Untuk bagian atasnya, di sini berapa, Mas Torik? 1. Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita buat sumbu koordinat seperti ini, misalkan saya mempunyai titik di sini. Ini saya namai titik A. Titik A ini terletak pada koordinat. Kita lihat dulu ke sumbu X. Yang pertama, sumbu X dia terletak pada titik yang keberapa, setelah itu koma sumbu Y. Titik A ini terletak pada sumbu X di berapa ini? Titik 2. Titik A ini dari titik 2, koma Y-nya berapa? 2. 2. Jadi titik A ini berada di koordinat 2,2. Misalkan saya mempunyai titik di sini. Saya beri nama titik B. Berarti ini koordinatnya berada pada koordinatnya berapa ini titik B? Torik? Min 3, ya, kurang tepat. Tadi gimana kalau penyebutannya bukan min 3, min 3, tapi negatif 3, negatif 3. Jadi titik B ini koordinatnya berada pada negatif 3, negatif 3. Baik, dicontohkan seperti ini. Titik F berada pada koordinat 2,3. Ini artinya 2 ini menunjukkan koordinat titik F terhadap sumbu X, dan 3 menunjukkan koordinat titik F terhadap sumbu Y. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya anak-anak. Jadi 2,3 dengan 3,2 itu berbeda. Kalau 3,2 ini adalah titik G dengan koordinat terhadap sumbu X adalah 3, sedangkan koordinat dengan sumbu Y adalah 2. Jadi tidak boleh dibalik-balik. Yang pertama adalah koordinat terhadap sumbu X, setelah itu koordinat terhadap sumbu Y. Koordinat terhadap sumbu X disebut dengan absis. Jadi ini absisnya adalah 3, titik G yang 3 sebagai absis koordinat terhadap sumbu X. Sedangkan 2, koordinat terhadap sumbu Y disebut ordinat. Ya. Jadi kalau misalkan titik F yang mempunyai koordinat 3,2, nilai titik absisnya berapa? Absisnya 2 dan 3 sebagai ordinat. Gitu ya. Selanjutnya, di sini sudah terlihat pada gambar ini jelas bahwa dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran itu daerah. Yang kuadran 1 letaknya di sini. Ini kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini adalah kuadran 4. Ciri-cirinya, pada kuadran 1 semua X dan Y, semua titik yang berada di kuadran 1 bernilai positif. Ini misalnya titik A pada koordinat 2,2, semuanya positif. 2 positif, 2 juga positif. Kalau yang di kuadran 2, misalnya titik C berada di sini. Ini titik C. Titik C berada pada koordinat berapa, Mas Torik?
1,-2. Kita lihat 1,-2. Titik C di sini Mas Torik. Jadi anak-anak yang perlu diperhatikan itu yang pertama itu sumbu X. C terhadap sumbu X, koma C terhadap sumbu Y. Jadi kalau ada di sini yang posisinya di sini ini adalah yang lurus dengan sumbu X. Berarti -2. Yang pertama yang -2, setelah itu -2, berapa Mas Torik? 1. Ya, 1. Jadi tadi kebalik ya. Tadi kan katanya 1,-2. Kebalik, nggak apa-apa. Buat belajar. Ini -2,1. Kirinya pada kuadran 2 nilai X berat negatif karena terletak di kiri garis ini. Jadi ini garis tengahnya yang berada di kanan bernilai positif, berada di kirinya bernilai negatif. Ini -2,1. Kuadran 2 bercirikan nilai X-nya ini bernilai negatif. Sedangkan kuadran 3 semuanya bernilai negatif, baik X maupun Y. Koordinat pada sumbu X maupun koordinat pada sumbu Y semuanya bernilai negatif. Untuk yang di kuadran 4. Kuadran 4 berarti ini saya namai titik D. Titik D berada pada koordinat berapa, Mbak Hanif? 3,-3. 3,-3. Ya, 3,-3. Berarti ciri-cirinya yang D itu yang negatif adalah koordinat terhadap sumbu Y. Ya. Saya punya pertanyaan, misalnya titik E. Titik E koordinatnya adalah 4,-3. Ini saya tanya Mas Torik, ini berada pada kuadran berapa? 4,-3. Berada di kuadran 4. Berada pada kuadran 4. Kita cek 4,3, X-nya 4. Jadi di sini ya, X-nya di sini 4, terus negatif 3 di sini. Di sini ada letak titik E. Betul sekali Mas Torik, di sini titik E berada pada kuadran keempat. Jadi dapat disimpulkan 4. Ciri-cirinya adalah semua titik yang berada di kuadran 1 berkoordinat pada sumbu X bernilai positif dan koordinatnya kepada sumbu Y juga positif. Sedangkan pada kuadran 2 koordinat terhadap sumbu X bernilai negatif dan koordinat pada sumbu Y bernilai positif. Pada kuadran 3 koordinat pada sumbu X bernilai negatif, pada sumbu Y bernilai negatif. Sedangkan pada kuadran 4 koordinat terhadap sumbu X bernilai positif, sedangkan koordinat pada sumbu Y bernilai negatif. Jadi ini bagian 1 positif semua. Kuadran 2 koordinat terhadap sumbu X-nya negatif, pada sumbu Y-nya positif. Pada kuadran 3 X-nya terhadap sumbu X koordinatnya adalah negatif dan koordinat terhadap sumbu Y bernilai juga negatif. Pada kuadran 4 koordinat terhadap sumbu X bernilai positif dan koordinat terhadap sumbu Y
bernilai negatif. Baik, karena waktunya sudah habis, tugasnya dijadikan PR. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Enggak. Tidak, sudah paham semuanya ya? Ya, mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.